Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaviana Desa Putri, NIM 4201422010. Saya akan menjelaskan mengenai regresi linier, baik yang sederhana maupun yang ganda. Yang pertama yaitu regresi linier sederhana. Regresi linier sederhana ini merupakan metode statistik untuk memodelkan hubungan antara satu variabel independen atau X dan satu variabel dependen atau Y. Nah, hubungannya itu dirumuskan sebagai Y sama dengan A plus BX, di mana Y itu variabel dependen yang akan diprediksi, X itu adalah variabel independen yang memengaruhi, lalu A itu adalah konstanta dan B itu koefisien regresinya. Nah, tujuan dari regresi sederhana ini yaitu untuk mengetahui arah dan kekuatan hubungan antara variabel X dan Y, serta memprediksi Y berdasarkan nilai X. Asumsi atau syarat yang digunakan yaitu X dan Y itu bersifat linear, E-nya itu residualnya itu terdistribusi normal, lalu X dan Y itu diukur pada skala interval atau rasio. Nah, caranya akan saya baik di sini ada data eh, tingkat kedisiplinan siswa dan prestasi siswa. Di sini kita akan me- menganalisis secara regresi linear sederhana. Yang pertama itu kita perlu menuliskan seperti ini di SPSS. Yang pertama itu kedisiplinan, lalu yang kedua prestasi. Lalu kita klik lalu kita klik analyze, lalu pilih bagian regression, pilih linear. Nah, untuk untuk variabelnya yang dependen itu kita pilih prestasi sebagai variabel dependen. Bentar, ini kita keluarkan dulu. Ya, prestasi sebagai variabel dependen dan kedisiplinan itu sebagai independen. Lalu kita klik OK. Nah, ya ini hasil yang tadi sudah kita itu hasilnya akan keluar seperti ini. Yang pertama ini pada model Sumari ini R-nya itu adalah 0,985 yang berarti ini hubungan antar variabel kedisiplinan dan prestasi itu sangat kuat ya karena mendekati nilai 1. Lalu untuk R square-nya ini 0,97 yang artinya sebanyak 0,971 ini 97,1%-nya dari variasi prestasi yang dijelaskan oleh variabel kedisiplinan tadi itu, dan 2,9 sisanya itu dijelaskan oleh variabel lain gitu. Selanjutnya yaitu ANOVA. Di sini ada eh, menggunakan uji F di sini karena signifikansinya itu kurang dari 0,001, ya itu lebih kecil daripada 0,05, maka model regresi ini signifikan, artinya itu kedisiplinan secara keseluruhan berpengaruh terhadap prestasi. Lalu untuk koefisiennya di bagian sini, nah nilai konstantanya itu minus 1,135, yang ini tidak signifikan ya. Lalu kedisiplinannya itu berarti 0,930, ini di sini. Dengan signifikansinya itu P kurang dari 0,01, artinya setiap peningkatan satuan kedisiplinan akan meningkatkan prestasi sebesar 9,30 satuan secara signifikan. Lalu dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa persamaannya yaitu prestasi sama dengan minus 1,135 ditambah 0,930 dikalikan kedisiplinannya, seperti itu.
Lalu yang kedua itu saya akan menjelaskan mengenai regresi ganda. Kita akan menjelaskan regresi ganda. Nah, regresi ganda ini merupakan regresi linear eh, yang memodelkan hubungan antara dua variabel atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen. Jadi bedanya itu tadi hanya satu variabel independen yang sederhana dan yang ganda ini dua variabel atau lebih gitu. Lalu rumus yang digunakan yaitu Y sama dengan A plus B1 X1 ditambah A ditambah B2 X2 ditambah B kesekian dikali X kesekian itu ditambahkan dengan errornya di mana yaitu variabel dependen, terus X1, X2, dan X sekian tadi itu adalah variabel independen, lalu A itu adalah eh, konstanta, lalu B1, B2, dan B kesekian tadi adalah koefisien regresi pada masing-masing X. Nah, di regresi linear ganda ini tujuannya untuk mengetahui pengaruh simultan dan parsial dari beberapa X terhadap satu Y, serta memprediksi nilai Y berdasarkan beberapa variabel X tadi. Lalu untuk latihannya, sini saya akan menunjukkan. Sini kita ganti data yang tadi pada ke data yang digunakan untuk regresi ganda. Di sini yang pertama itu motivasi belajar, yang kedua itu adalah lama lama waktu belajar. Oh, tidak boleh pakai spasi. Lama belajar. Yang ketiga itu adalah sel IPK seperti ini. Nah, setelah seperti ini, kita seperti tadi, kita buat analisis. Di menu regresi, kita pilih yang linear. Nah, pada ini kita keluarkan dulu. Pada independennya itu adalah IPK. Dependennya itu adalah IPK. Lalu motivasi belajar di independen, lalu lama belajar juga di independen. Lalu kita oke kan. Oke, ini sudah tampil hasil analisis yang dilakukan oleh SPSS. Nah, cara membacanya yang pertama itu pada model Sumeri ini, R-nya itu 0,673 hubungan, yang artinya hubungan kombinasi motivasi dan waktu belajar dengan IPK itu tergolong cukup kuat, tergolong di level cukup. Lalu R square-nya itu 0,453, yang artinya sebanyak 45% variasi pada IPK tadi itu dapat dijelaskan oleh motivasi dan waktu belajar secara bersama-sama. Lalu selanjutnya itu bagian ANOVA, nilai F-nya itu adalah 11,191 dan signifikansinya itu 0,001 yang artinya itu eh, modelnya itu signifikan. Nah, artinya gabungan motivasi dan waktu belajar ini secara bersama-sama mempengaruhi nilai IPK tadi. Lalu di bagian koefisien ini terdapat koefisien konstanta motivasi motivasi dan lama belajarnya. Motivasi itu signifikan karena P-nya itu 0,001
0,003, yaitu kurang dari 0,05. Lalu lama belajar juga signifikan karena kurang dari 0,005 juga di 0,001. Yang artinya setiap peningkatan satu satuan waktu belajar meningkatkan IPK sebesar 10,662 poin, dan konstanta minus 279 ini tidak signifikan sehingga tidak banyak diinterpretasi. Maka eh, rumus yang kita peroleh adalah IPK sama dengan minus 39,279 ditambah 2,845 dikalikan motivasi belajar ditambah 10,662 dikalikan waktu belajar. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.